Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anakku semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran daring kita, di mana kita akan membahas tentang menemukan informasi dan ide pokok dari teks laporan dan mengisi peta pikiran yang disediakan, serta mengembangkan informasi dan ide pokok dalam bentuk tulisan, membuat kesimpulan dari teks yang dibaca. Itu adalah tujuan pertama dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku semua diharapkan membaca teks bacaan ini dengan judul Tanaman Jagung Kesayangan Kami. Anak-anakku silakan dibaca bacaan ini, teks ini. Ya, coba dihitung ada berapa paragraf. Ingat tanda paragraf ya, dia lebih ke dalam sedikit di sini, kemudian diakhiri dengan titik. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Lihat ini biasanya kalimat ditandai dengan tanda titik juga. Nah, berarti di sini ada berapa kalimat anak-anak semua? Di sini ada berapa kalimat? Ayo. Kalimat ya di sini, kemudian kalimat selanjutnya ada di sini, kemudian kalimat selanjutnya ini, berarti ada 3 kalimat. Nah, kalau paragraf kedua berarti dari sini 1, kemudian dari mana, dari sini lagi, ini bukan ya, ini bukan titik tapi ini koma, jadi ini masih kelanjutannya kalimat tersebut, kalimat kedua ini, dan yang ini adalah kalimat ketiga. Berarti ada 3 kalimat juga di paragraf kedua. Ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5, paragraf 6, paragraf 7, paragraf 8, paragraf 9, dan paragraf 10. Jadi totalnya ada 10 paragraf. Masih ada kelanjutannya lagi ya. Oh, berarti ada 11 paragraf. Ini adalah paragraf terakhir. Oke, anak-anakku semua. Nah, apa sih yang akan kita peroleh dari kegiatan membaca? Tentu kita akan mendapatkan informasi tambahan tentang teks yang dibaca tersebut. Selain itu, dari manfaat membaca tentu ada hiburan juga. Tapi untuk mendapatkan informasi, anak-anakku semua harus membacanya dengan seksama, dengan penuh perhatian terhadap kalimat-kalimat yang ada dalam teks tersebut ya. Nah, salah satu informasi atau yang perlu kita lakukan dalam membaca sebuah teks atau paragraf, kita diminta untuk menentukan ide pokok ya, ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf atau kalimat utama itu yang akan kita bahas pada hari ini. Bagaimanakah ide pokok? Baik, mari kita bahas bersama. Ide pokok atau gagasan utama adalah kalimat topik yang menjadi tumpuan umum dalam mengembangkan isi paragraf. Jadi, dalam sebuah paragraf itu terdapat sebuah ide pokok atau kalimat utama yang menjadi topik utama ya, yang sifatnya lebih umum.
kemudian kalimat tersebutlah yang kemudian diperjelas oleh beberapa kalimat. Berarti dalam satu paragraf terdapat satu kalimat utama, yang kedua kalimat penjelas. Kalimat penjelas tentu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, baik anak-anakku, untuk mendapatkan sebuah ide pokok, anak-anakku harus bisa menentukan yang manakah yang termasuk kalimat utama dan yang manakah yang termasuk kalimat penjelas. Oke, bagaimana cara menentukannya? Mari kita baca langkah-langkahnya. Carilah pernyataan umum. Jadi carilah pernyataan umum, kemudian lihatlah apakah kalimat yang lain mendukung dan menjelaskan pernyataan umum tersebut. Yang kedua, jika pokok pikiran sulit ditemukan, baca dengan seksama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih cermat. Oke, hal yang perlu diperhatikan dan dalam menarik kesimpulan antara lain. Nah, ini adalah langkah selanjutnya, yaitu menarik kesimpulan. Pertama langkahnya adalah, atau hal yang perlu diperhatikan, yang pertama mencari ide pokok pada paragraf. Kemudian yang kedua mencari informasi penting pada paragraf. Yang ketiga menghubungkan menjadi sebuah kalimat yang padu antara poin 1 dan 2. Nah, ketika kita mau menyimpulkan sebuah teks, kita perlu mengetahui apa sih ide pokok pembahasan dalam teks tersebut. Nah, informasi penting apa yang ada dalam setiap paragraf atau dalam suatu teks bacaan tersebut. Nah, ketika itu kita bisa hubungkan menjadi sebuah kalimat-kalimat yang padu, maka itu akan menjadi kesimpulan yang baik dan tepat. Baik anak-anakku, ini ada sebuah contoh. Mari kita lihat contoh ini. Silahkan dibaca dengan baik. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan jagung sendiri akan dimulai ketika munculnya bunga jagung. Saat munculnya bunga tersebut menandakan bahwa jagung telah matang dan siap dalam proses reproduksi. Penyebaran serbuk sari pada bunga jagung sendiri sangat bergantung bantuan angin dan beberapa hewan. Bunga jantan pada jagung sendiri memiliki bentuk seperti malai, sedangkan bunga betina pada jagung sendiri akan berbentuk tongkol yang terdapat pada batang jagung. Baik, ide pokoknya adalah proses perkembangbiakan generatif pada jagung. Kesimpulannya, proses perkembangbiakan generatif pada jagung dimulai ketika muncul bunga jagung. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan? Ide pokok anak-anakku, kita bisa lihat dari yang manakah kalimat utama atau kalimat yang sifatnya umum dalam paragraf ini. Di sini dibahas tentang, coba kita baca kalimat pertama, proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan jagung sendiri akan dimulai ketika munculnya bunga jagung. Jadi ini yang dibahas ya. Jadi inilah ide pokoknya, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan jagung. Itu dikembangkan dengan, misalnya di sini kalimat kedua memperjelas bahwa munculnya bunga tersebut menandakan bahwa jagung siap untuk melakukan reproduksi. Bagaimana proses penyerbukannya? Ya dijelaskan di sini bahwa berbantuan angin dan beberapa hewan. Oke, anak-anakku, kita ini perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif itu, atau jadi
tumbuhan, hewan, dan manusia itu adalah makhluk hidup. Salah satu cirinya adalah berkembang biak, ya, atau menghasilkan generasi baru atau anak baru, ya. Kalau manusia ya dengan cara kawin, begitupun dengan hewan. Tapi kalau pada tumbuhan itu berbeda, dia maaf, hewan juga ada secara vegetatif juga anak-anakku, tapi untuk tumbuhan, kembali ke tumbuhan saja dulu. Kita perkembangbiakannya itu ada generatif, ada vegetatif. Kalau generatif itu dengan cara kawinnya itu ya ada bunga, jadi melalui bunga, ya, ada dari serbuk sari dari jantannya, kemudian ada juga di bunga betinanya atau di bagian betinanya. Nah, lucunya di bunga ini kadang di tumbuhan itu kadang dalam satu tumbuhan, di situ proses perkawinannya di satu tumbuhan itu, ya. Oke, ini perkembangbiakan generatif itu artinya secara kawin melalui bunga, ya. Bagaimana, apakah ada perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui bunga? Jadi bunga menghasilkan buah, ya, buah menghasilkan biji kemudian bisa ditanam menjadi tumbuhan baru, itulah anaknya. Apakah ada tumbuhan yang bisa menghasilkan anak tumbuhan tanpa melalui biji? Ya ada, itu namanya perkembangbiakan vegetatif. Nah, itu yang akan dilanjutkan selanjutnya. Kita fokus dulu pada menentukan ide pokok dan kesimpulan. Oke anak-anakku, jadi ide pokoknya biasanya ya, ide pokok itu ada di kalimat utama yang ada di awal paragraf. Jadi kalimat pertama di sini, ada di sini. Ada juga kalimat yang kalimat pokoknya ada di akhir, ya, di akhir paragraf. Tapi itu jarang digunakan juga. Jadi usahakan berfokus pada kalimat pertama. Disitulah aku menemukan yang ide pokok dari paragraf tersebut. Oke, saya kira demikian untuk pembelajaran kita. Kita akan lanjut yang mana sih tugas yang perlu anak-anakku kerjakan di modul ini. Untuk hari ini anak-anakku akan mengerjakan latihan yang ada di halaman 15. Ya, ini kegiatan pembelajaran dan latihan bagian D. Ini adalah teks, ya, yang terdiri dari paragraf 1 ada di atas ini, paragraf 2 yang ini. Nah, paragraf ini, melalui teks ini anak-anakku akan menjawab soal nomor 1 dan 2. Jadi anak-anakku akan menjawab soal nomor 1 dan 2, yaitu menentukan ide pokok pada paragraf 1 dan paragraf 2, kemudian menuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga semakin jelas. Jika masih ada yang belum sulit atau yang belum dipahami atau sulit dipahami, silahkan memberikan pertanyaan atau menanyakannya kepada Bapak melalui WhatsApp, ya, atau di grup WhatsApp. Sebentar Bapak akan membuka sesi tanya jawab di grup setelah mengirim video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.